Kedapatan tengah pesta miras, belasan remaja di Kabupaten Banjar diamankan Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa di antaranya masih di bawah umur. Progres pembangunan Tugu 0 km Banjarmasin kini sudah mencapai 95%, ditarget rampung akhir tahun ini. Selain memanjakan tamunya dengan menu masakan khas Banjar, sebuah rumah makan di Kabupaten Tanah Laut juga menyajikan pemandangan alam indah Pegunungan Batilai. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Jumat 26 September 2024. Bersama saya Dini Hajara dan inilah iNews Kalsel seutuhnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mengamankan 12 remaja di kawasan perumahan Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kamis malam. Remaja yang mayoritas masih di bawah umur ini kedapatan tengah pesta minuman keras. Belasan remaja yang masih di bawah umur ini diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar saat tengah asik pesta minuman keras di sebuah kontrakan di Desa Tungkaran, Martapura, Kamis malam. Selain pesta miras, beberapa di antaranya diduga didapati melakukan tindakan asusila di dalam kamar. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Banjar, Agus Haryanto mengungkapkan, dari total 12 remaja yang diamankan, 3 di antaranya perempuan dan 9 laki-laki. Pada saat kejadian ada sekitar 12 orang. Ada yang minum alkohol, kemudian ada dalam satu kamar berduaan. Cewek cowok? Cewek cowok. Mungkin rata-rata mereka ini masih di bawah umur. Oke. Permendagri 16 tahun 2023, karena ini masih temuan pertama, kami harus memberikan surat peringatan pertama dulu. Jadi kalau sampai temuan sampai 3 kali tetap melakukan, baru kami proses ke pengadilan. Dari keterangan yang dihimpun, sebagian besar remaja tersebut telah putus sekolah. Sementara hanya 3 orang di antaranya yang sudah berusia di atas 18 tahun. Satpol PP Banjar menambahkan kasus ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pergaulan remaja dan perlindungan anak di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan pria berkeluh kesah saat dirinya terkena tilang saat membeli klepon di Jalan Ahmad Yani kilometer 38 Martapura, Kabupaten Banjar, atau yang lebih tepatnya di lampu merah Sekumpul. Postingan video itu pun mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Beginilah potongan video yang viral di media sosial, di mana dalam video tersebut terlihat seorang pria yang menceritakan dirinya setelah kena tilang oleh Polantas Polres Banjar di wilayah lampu merah Sekumpul Martapura. Selain itu, pria tersebut juga menceritakan kenapa dirinya sampai kena tilang oleh polisi lalu lintas. Menurutnya saat itu ia hendak membeli kue klepon, namun tak lama dirinya dihampiri oleh anggota polisi lalu lintas. Akhirnya pria itu harus membayar denda sebesar Rp600.000 lebih. Postingan video ini pun viral dan mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Saat dikonfirmasi Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat melalui Kasat Lantas Polres Banjar AKP Rizda Idvira mengatakan, saat itu anggota Satlantas Polres Banjar melaksanakan plotting sore dan anggotanya melihat dari kejauhan pria dengan motor Supra full stiker ditambah tidak memasang plat nomor kendaraan. Kemudian anggota Satlantas mendekati kendaraan yang dikendarai oleh pria yang viral tersebut. Namun si pria malah menepi dan berpura-pura membeli kue klepon. Jadwal
jadwalnya plotting setiap hari. Dia lewat tapi masih jauh dari lampu merah. Karena dilihat anggota, mungkin dia takut, menyadari kurang kelengkapannya kendaraan, dia berbelok ke kiri minggir. Jadi disamperin sama anggota, didatangi, ditanyakan kemana platnya, tidak ada. Terus ditanya kelengkapan suratnya, yang bersangkutan menunjukkan SIM dan STNK, tapi STNK-nya itu sudah mati, pajaknya bertahun-tahun. Risda juga menambahkan kepada pengendara roda 2 hendaknya selalu melengkapi surat-surat kendaraan mereka serta menggunakan helm, spion maupun plat nomor kendaraan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Progres pembangunan Tugu 0 km Banjarmasin kini sudah mencapai 95%. Ditarget rampung akhir tahun ini. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winda, ya, itu luar biasa serangannya. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan apakah yang dan meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasu Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah.
Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pembangunan Tugu 0 km Banjarmasin sebagai ikon Kalimantan Selatan ditarget selesai pada akhir Desember 2024. Kini pembuatan tugu yang menelan biaya 124 miliar ini, progresnya sudah mencapai 95%. Pembangunan Tugu 0 km di Banjarmasin terus dikebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel. Progres pembangunannya pun sudah mencapai 95%. Saat ini pengerjaannya memasuki tahap penyelesaian ornamen bentuk selendang di sisi tugu dan diperkirakan akan rampung akhir Desember 2024. Setelah rampung, pemasangan lampu akan dianggarkan di APBD perubahan nanti. Tugu yang berlokasi di Jalan Sudirman Banjarmasin ini dibangun menggunakan kontrak tahun jamak. Pembangunan tugu tersebut menelan anggaran 124 miliar rupiah bersumber dari APBD Pemprov Kalsel. Jadi itu yang di APBD itu ada lampu, karena kan akan lampu tuh kayak yang tugu di Palangkaraya. Nah, di Paman maunya gitu. Insya Allah kita anggarkan di APBD ini. Jadi rencananya tugu itu akan diresmikan nanti di Desember akhir, sesuai dengan kontrak berakhir. Insya Allah akan tahun barunya ujar wacananya di situ. Insya Allah. Tugu ini mempunyai tinggi keseluruhan 99 meter dengan berbagai fasilitas tambahan seperti teropong, museum, kafe, dan amphitheater atau bangunan terbuka yang dibangun untuk pertunjukan maupun hiburan untuk masyarakat. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak awal tahun hingga menjelang akhir September 2024, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut mencapai 70 kasus. 34 diantaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami luka berat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pihak terkait terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka kecelakaan. Beginilah suasana saat petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut saat melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Ahmad Yani, kawasan pesisir belum lama tadi. Kecelakaan ini melibatkan seorang pengendara motor yang menabrak bak belakang truk yang sedang parkir hingga mengakibatkan nyawanya melayang. Diketahui puluhan kecelakaan lalu lintas sering terjadi di ruas jalan hampir sekitar 200 km yang melintas Kabupaten Tanah Laut ini. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Tala, jumlah kecelakaan lalu lintas hingga September 2024 mencapai 70 kasus dengan korban meninggal dunia 34 orang, luka berat 12 orang, dan luka ringan 51 orang. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tala, Ibda Johannes Dwi Haryanto mengatakan, pihaknya bersama Kasat Lantas sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka laka lantas. Kami mendapatkan sesuai dengan data yang di lapangan, daerah rawan-rawan tersebut ada untuk pemasangan himbauan daerah rawan kecelakaan. Jadi saya himbaukan kepada pengguna jalan di jalan raya, apabila terdapat himbauan yang kami sampaikan, itulah daerah rawan kecelakaan, untuk pengemudi maupun pengendara selalu berhati-hati dan mentaati aturan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan olah kejadian perkara, kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibat human error, seperti banyaknya pengendara yang mengabaikan marka jalan maupun menyalip di jalan yang terdapat garis tidak putus. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.
Bunda Literasi Bersujud Wahyu Windarti Zairullah mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Tanah Bumbu menggelar Festival Literasi kedua di Pantai Pagatan. Kegiatan ini dinilai sebagai wujud dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi generasi muda di bumi bersujud. Festival Literasi Bersujud digelar dari 25 hingga 28 September 2024 di Pantai Pagatan, Kecamatan Kosan Hilir, bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, menginspirasi dan mempromosikan literasi di kalangan masyarakat dan generasi muda. Dalam festival ini beragam aktivitas dan lomba dilaksanakan, di antaranya workshop public speaking, workshop menulis, workshop mendongeng, talk show literasi, dan lomba musikalisasi puisi. Kemudian ada lomba azan subuh dan kultum, lomba bakisah bahasa Banjar, hingga lomba film pendek, serta pemutaran video dokumenter Satu Desa Satu Masjid SDSM. Kegiatan juga diramaikan dengan pameran UMKM guna meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui event ini diharapkan mampu menumbuhkan minat baca perlu didukung sejak dini. Langkah ini diapresiasi Bunda Literasi Tanah Bumbu Wahyu Windarti Zairullah. Menurutnya melalui festival ini anak-anak dan generasi muda Tanah Bumbu lebih kreatif dan inovatif, serta bisa mengembangkan hobi dan bakatnya. Selain itu menjadi wadah berekspresi bagi anak-anak pelajar dan mahasiswa. Mudah-mudahan dengan diadakan festival literasi ini, anak-anak kita semakin kreatif, inovatif, ya, istinya hobinya dikembangkan lah, semakin, apalagi untuk Tanah Bumbu ya. Juga bagian dari peran dari pemerintah daerah ya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ya. Pemerintah daerah memberi spot lah. Festival ini adalah hasil kolaborasi, kerja keras, dan dedikasi semua pihak dari SKPD terkait, relawan, penulis, pembicara, penerbit, dan komunitas literasi. Festival literasi ini juga memiliki dampak yang luas dan positif, khususnya dalam mendorong literasi, pendidikan, budaya, dan perkembangan sosial masyarakat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Pendopo Serambi Madinah Kamis siang. Dalam kegiatan itu sebanyak 1.000 telur bebek maupun ayam dibagikan kepada jamaah. Ribuan jamaah dari pegawai di lingkup Pemkab Tanah Bumbu hadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang digelar di Pendopo Serambi Madinah Kamis siang. Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Ambosaka serta unsur Forkopimda. Sebanyak 500 penabuh rebana juga turut meramaikan peringatan Maulid Nabi ini. Penabuh rebana tersebut berasal dari 22 majelis taklim di Bumi Bersujud. Sementara pengisi tausiah Tuan Guru Ahmad Zaini dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah Ambosaka mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah contoh pribadi yang baik dan berakhlak mulia yang patut ditauladani umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagai aparatur pemerintah daerah, hendaknya bisa mencontoh perilaku Nabi. Dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan sahabatnya baik, dengan semua baik, hampir tidak tercela. Oleh karena itu seluruh pegawai kita yang mencontoh disebut. Memang sulit toleran kita sesuatu masa. Dalam kegiatan itu sebanyak 1.000 telur bebek maupun ayam dibagikan kepada jamaah. Telur-telur itu berasal dari bantuan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Selain memanjakan tamunya dengan menu makanan khas Banjar, sebuah rumah makan di Kabupaten Tanah Laut juga menyajikan pemandangan alam indah Pegunungan Batilai. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Beautifully done. Troy Appiah
iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan kalah. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang kan api. Setelah terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi. Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Selain memanjakan tamunya dengan menu makanan khas Banjar, sebuah rumah makan di Kabupaten Tanah Laut juga menyajikan pemandangan alam indah Pegunungan Batilai. Menariknya, rumah makan ini hanya mematok harga mulai dari Rp20.000 per porsinya. Sebagai kawasan yang banyak memiliki garis pantai hampir sepanjang 200 km, tidak salah jika saat ini Tanah Laut dikenal sebagai salah satu kabupaten di Kalsel yang banyak memiliki objek wisata pantai yang terbentang dari Kecamatan Kintab, Jorong, Panyipatan hingga Kecamatan Takisung. Dengan banyaknya objek wisata pantai itu tentu saja juga memerlukan suatu persinggahan untuk sekedar melepas penat atau menikmati kuliner. Nah, inilah yang disuguhkan rumah makan Pegunungan Batilai yang lokasinya berada di Lembah Batilai atau sekitar 7 km dari kota Pleikhari. Rumah makan ini tidak saja memanjakan pengunjungnya dengan makanan khas Banjar, namun juga menyuguhkan pemandangan alam sekitarnya yang banyak ditumbuhi pohon karet serta berbagai kebun jambu kristal hingga bunga-bunga aneka warna. Rumah makan Pegunungan Batilai dilengkapi dengan gazebo besar berkapasitas 50 orang dan gazebo kecil untuk satu keluarga. Soal harga, rumah makan ini hanya mematok harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp28.000 per porsi. Pengunjung juga boleh memilih paket hemat dengan tarif Rp33.000 berupa nasi, sayur, ikan nila, patin, ayam kampung, dan minuman. Aktivitas sehari-hari baik itu di dunia politik maupun semuanya. Jadi saya melihat ini tempat yang bagus untuk
belum tinggal di sini, start di sini. Nah ternyata dari berawal bikin kolam pemancingan, pendopo apa-apa, akhirnya kita melihat di sini masyarakat pun setiap malam minggu Sabtu itu ada beberapa daerah dari Kalteng apa yang lihat di pegunungan itu. Sudah 3 kali. 3 kali ya. Makanannya enak Pak, enak. Harga lumayan murah. Masih terjangkau. Pakai waktu istirahat atau ada kawan-kawan bersama keluarga. Ada diskusi apa? Diskusi enak banget di sini. Jadi rekomendasi lah. Bagi yang ingin melihat suasana alam sekitarnya dapat mendaki punggung Bukit Batilai dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Dari atas punggung bukit tersebut, pengunjung dapat melihat Laut Jawa. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Lembah Bajuin salah satu bagian dari objek wisata air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut saat ini mulai banyak dikunjungi wisatawan baik dari lokal maupun dari luar Kalsel. Wisata ini menyajikan keindahan alam berupa lembah yang berpagar bukit serta hamparan rumput pepohonan rindang yang dapat dijadikan tempat berkemah. Bagi warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya, objek wisata air terjun Bajuin merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan, selain beberapa objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Objek wisata yang berada di kawasan Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin itu, saat ini bertambah pesonanya dengan keberadaan Lembah Bajuin. Kawasan Lembah Bajuin berada di sisi kanan objek wisata air terjun Bajuin. Jika ingin ke air terjun Bajuin, pengunjung harus mengambil jalan sebelah kiri yang menanjak. Sedangkan menuju Lembah Bajuin harus melewati perkebunan karet warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Lembah Bajuin menjadi destinasi pilihan pengunjung selain ke lokasi yang ada air terjunnya. Lembah Bajuin merupakan sebuah lembah yang berpagar bukit dan ada aliran sungai dangkal serta hamparan lahan rumput pepohonan rindang yang dapat dijadikan tempat perkemahan. Hanya saja Lembah Bajuin belum masuk dalam kawasan wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan hanya dikelola warga sekitar. Pengunjung yang datang dikenakan biaya Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil. Sedangkan bagi yang ingin berkemah harus membayar Rp20.000. Baru yang pertama. Nah kesannya bagaimana nih tentang Lembah Bajuin? Bagus, masih asri, pepohonannya masih hijau-hijau. Anginnya juga segar, airnya masih bersih. Siang kalau Sabtu Minggu memang ramai di sini, dan lagi kalau orang berkemah memilih di sini, maksudnya tempat nyaman dan pas lah kayaknya kalau untuk wisata camping. Selain duduk-duduk di bawah rimbunnya pepohonan sambil memandang kawasan perbukitan, beberapa pengunjung juga terlihat mandi di aliran sungai dangkal. Setelah mandi, mereka biasanya membersihkan diri di bilik yang terbuat dari plastik di salah satu sudut objek wisata Lembah Bajuin. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.